maaf ganggu waktunya. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Pancasila mau nanya sedikit nih tentang pahlawan Indonesia. Bagi kakak, pahlawan yang kakak sukain itu apa ya? Pahlawan yang saya suka itu Ibu Kita Kartini. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kak? Karena Ibu Kita Kartini itu pahlawan perempuan pertama yang ada di Indonesia dan dia menjunjung tinggi derajat dari perempuan. Oh, ini ada beberapa gambar. Kira-kira kak tahu nggak siapa ini? Tahu dong. Tahu Insinyur Soekarno, Ini. Ibu Kita Kartini. Ini Ki Hajar Dewantara, Kapitan Patimura. Ya. Dia aja kali ya. Terima banyak kak. Terima kasih ya. Bang, sorry bang, yang maaf ganggu waktunya bang. Jadi kami dari Universitas Sumatera Utara ingin menanyai tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sebelum itu kita perkenalan dulu bang, namanya siapa? Daniel bang. Daniel. Oke bang Daniel. Terus siapa sih pahlawan yang abang sukai begitu yang di Indonesia gitu? Saya sih sukanya si Singamangaraja sih bang. Singamangaraja. Itu kenapa bang? Kenapa abang bisa menyukai pahlawan tersebut? Alasannya sifat pantang menyerah ya bang, karena kan dia mempertahankan Tanah Batak selama 3 dekade bang dari jajahan Belanda. Mungkin setelah itu abang tahu nggak sih sejarah singkatnya, mungkin tempat kelahirannya atau lahirnya kapan gitu bang? Itu sih saya kurang tahu sih bang. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua nih bang. Ini kita ada foto pahlawan. Mungkin abang bisa menebaknya? Ini Sudirman ya bang. Sudirman, ya betul bang. Bisa bang jelasin nggak sih bang secara singkatnya tentang pahlawan tersebut? Itu sih saya kurang tahu sih bang. Saya ingin menambahkan sedikit nih bang. Jenderal Sudirman itu lahir di Kabupaten Purbalingga, kelahiran tanggal 24 Januari 1916. Mungkin itu aja bang, terima kasih atas jawabannya bang. Infonya bang. Oke, sebelumnya pasti kita tanya dulu dong namanya siapa. Nama abang siapa nih? Nama saya Brian Harefa. Oke, Pemberian Harefa. Dari mana tuh? Dari rumah pasti. Dari rumah. Oke, benar dari rumah. Sebelumnya kan ini tadi tentang pahlawan nih. Kalau sebelum kita masuk lebih jauh nih, kita tanya dulu nih, abang punya nggak sih pahlawan yang abang sukain nih, abang contoh nih? Oh, pasti punya, kalau itu pasti punya. Pasti punya. Siapa nih? Kalau pahlawan yang saya suka itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Kenapa tuh bang? Karena menurut saya Pangeran Diponegoro itu kan lahir di Keraton Yogyakarta. Dia sebagai pangeran tapi dia berbaur dengan masyarakat, hidup dengan sederhana. Oh, walaupun dia seorang pangeran ya. ya. Bang ya, tapi dia masih mau untuk hidup dalam masyarakat Ya. bang ya. Wah, itu berarti sebagai tujuan abang untuk hidup juga bisa jadi? Bisa bang. Oh, kayak gitu berarti abang pengen hidup sederhana. Sederhana, Bang. Sederhana seperti Pangeran Diponegoro. Oh, nah kalau misalnya tadi udah ngasih tahu juga nih pahlawan abang. Sekarang kita ada beberapa foto nih, Bang. Foto yang akan saya tunjukin ke abang. Terus abang tebak nih, ini siapa aja nih namanya. Oke, Bang ya. Nih, abang tahu nggak nih foto siapa nih, Bang? Oh jelas tahu, itu Siapa nih? Bapak Presiden pertama kita, Siapa tuh, Bang? Insinyur Soekarno. Oh, Insinyur Soekarno. Oh, benar. Kalau ini, Bang, siapa? Itu juga kenal itu Siapa tuh? Ibu Kartini. Oh, Ibu Kartini. Kenal deket, Bang? Oh, enggak, terlalu jauh ya. Oke. Kalau ini, Bang, kenal? Kalau ini Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan saya Ayu, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Di sini ingin mengganggu waktunya Kakak sedikit nih. Kira-kira bersedia atau enggak? Bersedia. Ya, jadi di sini kami ini ada sebuah proyek yaitu based learning, di mana kami harus terjun langsung untuk mengambil metodenya itu secara lapangan. Jadi dan salah satu caranya adalah dengan mewawancarai gitu kan Kak. Nah di sini ini adalah proyek dari Pendidikan Pancasila, dan tentunya tema yang akan kita ambil ini adalah tentang apakah masyarakat masih mengetahui pahlawan gitu, mulai dari jasanya ataupun mungkin dari fotonya, apakah bisa menebak seperti itu kan Kak. Nah sebelum saya lanjut, boleh dong Kakak memperkenalkan diri nih. Oke. Nama saya Wesley. Ya. Saya kebetulan tinggal di Jakarta Timur di sini. Kemudian umur saya 23 tahun dan saya seorang pegawai di instansi pemerintahan juga. Berarti kesibukannya adalah Kakak ini seorang pegawai gitu ya Kak? Iya, seperti itu. Nah, jadi ini
kasihlah pertanyaan yang basic, yang mendasar. Nah, jadi di sini saya akan memberikan foto nih. Kira-kira kakak bisa tebak nggak ini pahlawan siapa namanya? Oke. Ini ditutup dulu ya. Nah, nih. Nah, Gitu. gampang banget kalau ini Kapten Patimura atau biasa disebut dengan Kapitan Patimura. Wah. Jadi kakak masih tahu ya, ini adalah betul sekali. Ini adalah Kapitan Patimura. Sedikit banyak yang kakak ketahui tentang Kapitan Patimura, boleh jelaskan? Secara umum mungkin Kapitan Patimura itu kita tahu bahwa dia adalah pahlawan yang berasal dari daerah timur, Indonesia Timur, tepatnya di Maluku. Kemudian kalau kita familiar ya di uang negara Republik Indonesia, di pecahan 1000 itu adalah gambar atau fotonya Kapitan Patimura, seperti itu. Nah, kalau mengenai misalnya jasa-jasanya itu, saya juga kurang tahu ya, soalnya tidak mendalami sejarah dan apapun itu. Cuman yang saya tahu adalah beliau itu pahlawan yang memimpin perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melawan Belanda pada zamannya. Saya kurang tahu tepatnya di tahun berapa, tapi lebih dikenal dengan Perang Patimura. Iya. Keren banget. Mungkin seperti itu. Iya, keren banget ya. Pengetahuannya Cuman sedikit lah. Iya, itu sangat-sangat luar biasa. sangat membantu. Nah, jadi di sini Ayu akan tambahin sedikit. Oke. Betul dengan bahwa Kapten Patimura ini adalah seorang pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan itu melalui semangat dari rakyatnya gitu, rakyat Maluku melawan Belanda pada saat itu. Tapi memang Jadi kayak mempersatukan mereka gitu ya. jadi Kapten Patimura ini adalah ikon nomor satu rakyat Maluku pada saat itu. Tapi memang hasil dari perang tersebut Kapten Patimura ini ditangkap dan akhirnya meninggal gitu dengan cara yang tidak terhormat seperti itu. Selebih informasi yang lainnya kakak sudah sangat tahu dan paham gitu ya. Jadi kira-kira nih kak, dari Kapten Patimura ini nilai atau sikap teladan apa nih yang bisa kakak ambil dari situ? Dan bisa kakak terapkan menurut Nilai, kakak? yang pertama perjuangan. Iya. Dia berani berjuang, memperjuangkan rakyat di daerahnya. Karena kan dulu perjuangan di Indonesia itu masih belum tersentral di satu Indonesia. Jadi kalau setahu saya zaman dulu daerah timur punya pahlawan sendiri yang memperjuangkan, kemudian daerah Sumatera, daerah Jawa. Jadi memang dulu masih belum bisa satu ya. Cuman semangatnya sama, semangat perjuangan untuk tidak mau dijajah ataupun ditindas oleh penjajah. Kemudian ada juga nilai kepemimpinan ya. Dia bisa memimpin satu daerah atau kalau sekarang satu provinsi yang luas untuk sama-sama berjuang. Mungkin itu aja. Nilai perjuangan dan nilai Keren banget. Iya, jadi Jawabannya sangat bagus sekali. oke deh. Nah, sekarang kan kakak nih udah bisa nih menebak ya kan kak, bahwa ini adalah gambar Kapten Patimura. Terus kakak sudah menjelaskan jasa-jasanya, apa yang bisa kita teladani. Kira-kira nih kak, kalau Ayu nanya dari kakak, siapa sih pahlawan favorit kakak? Tokoh idola. Tokoh gitu. idola kakak. Kalau disuruh milih susah ya, cuman mungkin bukan satu tapi ada beberapa gitu. Tapi yang paling tapi tetap beberapa, bukan satu orang. oke. Misalnya kan kita kalau misalnya pahlawan nasional itu banyak ya, ada Patimura. Saya juga karena saya kebetulan berasal dari daerah Sumatera Utara, jadi daerah Sumatera Utara itu ada pahlawan namanya Sisingamangaraja. Jadi saya juga mengidolakan beliau. Kemudian juga ada pahlawan-pahlawan revolusi yang kalau misalnya kita ingat peristiwa-peristiwa PKI ya, ada pahlawan revolusi misalnya yang namanya Dei Panjaitan, Abdul Haris Nasution, saya juga mengidolakan mereka. Jadi ada beberapa nama yang saya idolakan. Ada beberapa ya. Ada beberapa, tidak bisa disebutin satu. Dari sini kita bisa tahu nih bahwa kakak ini sangat
sangat tahu nih mengenai jasa-jasa pahlawan. jadi- Bahkan sampai nggak bisa milih salah satu, saking menghormati masing-masing peran para pahlawan tersebut gitu. Nah, dari yang favorit-favorit ini Kak, tadi kan teladan apa nih yang bisa Kakak ambil gitu? Kalau tadi kan spesifik ya, dari Kapiten Patimura bahwa dia ini adalah seorang pemersatu gitu. Kalau dari beberapa pahlawan yang Kakak favoritkan, apa sih kesamaan keteladanan mereka gitu? Jadinya apa yang membuat mereka ini jadi Kakak teladani gitu? Mungkin lebih ke rela berkorban ya. Iya. Jadi pahlawan-pahlawan zaman dulu itu mereka mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi mereka. Jadi mereka memimpin dan mereka berani untuk kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Jadi nilainya atau teladan pengorbanan, rela berkorban untuk golongan. Jadi lebih mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi mereka. Kalau sekarang kita bandingkan nih ya dengan masa-masa yang sekarang ini, sepertinya sifat seperti itu sangat sulit ditemukan lagi ya. Sulit ditemukan tapi beberapa masih ada. Beberapa masih ada. Iya. Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya dan justru kita nih ya yang telah Iya, mendapatkan insight baru nggak sih? mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan lebih dan karena tadi Kakak sudah berhasil menjawab, mungkin yang bisa kami berikan ini adalah poster dari Kapiten Patimura. Nanti Ini bisa ditempel ya? Iya. Atau dibingkai kali. Bingkai kayak sekolah SD gitu ya Kak. Oke. Terima kasih ya. Oke, makasih banyak. Salaman dulu. Oke. Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya ini Alisa Fadila, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di ITU. Nah, jadi kami ini Bu ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk proyek kami. Yang mengharuskan kami ini tuh turun langsung ke lapangan Bu untuk mewawancarai gitu. Dan pertanyaannya itu seputar tentang pengetahuan masyarakat tentang pahlawan, karena seperti yang kita ketahui kan Bu, di masa sekarang ini memang kita ini sudah terlalu tergerus dengan budaya-budaya luar, sehingga bahkan budaya kita sendiri, mulai dari budaya bahkan misalkan pengetahuan tentang pahlawan itu yang merupakan fondasi justru terlupakan gitu. Jadi kita random aja nih Bu. Dari semua kategori umur kita akan tes masing-masing apakah Ibu masih bisa nih menjawab siapa nih kira-kira pahlawan yang akan saya kasih lihat fotonya kayak Ibu. Sebelumnya Ibu bersedia? Dan saya karena banyak ngomong jadi lupa nanya nama Ibu siapa. Jadi boleh jelaskan Ibu? Sukliwati. Ibu rumah tangga. Oke, baik. Jadi saya akan memperlihatkan fotonya. Oke, nah, ini Bu, ini fotonya. Kira-kira Ibu tahu dia siapa? Nyadin. Iya, betul sekali. Berarti Ibu masih mengetahui ya Bu, pahlawan yang telah memerdekakan negara kita. Nah, Sedikit apa? dari cutnya ini nih Bu, bisa Ibu beritahukan sedikit kepada kami apa yang Ibu ketahui tentang pahlawan wanita hebat ini Bu? Oke, Cut Nyadin adalah seorang wanita berasal dari Aceh. Dia membantu suaminya melawan Belanda di Aceh. Dia bersahabat dengan Tengku Umar. Iya, bener-bener. Ya. Bahkan saya di sini karena ingin memberikan informasi yang mungkin sedikit lebih jauh. Jadi memang Tengku Umar ini selain sahabat, dia juga memperistri Cut Nyadin setelah suami pertamanya meninggal. Iya. Dan pahlawan kita ini Bu yang hebat ini, Cut Nyadin ini di masa saat dia melawan Belanda, bahkan dia ini terkenal Bu sebagai pahlawan yang berani. Belanda pun takut untuk misalkan
berperan langsung gitu Bu, dengan orang-orang Aceh yang semuanya sangat mempunyai semangat ya gitu Bu. Dan di saat Cutnya di sakit-sakit inilah baru akhirnya dari sekian banyak perjuangannya dia tertangkap gitu Bu oleh Belanda. Jadi di saat situasinya sudah sakit-sakit baru Belanda bisa menangkap Cutnya ini. Jadi itulah sedikit informasi dan Ibu hebat banget karena bisa menjawab dengan informasi yang lebih menurut saya gitu Bu. Nah terus karena Ibu bisa menjawab nih, kira-kira ada nggak pahlawan favorit Ibu? Selain Cutnya Din tadi. Selain Cutnya R.A. Kartini. Oh, R.A. Kartini. Wah, Betul sih, semalam dari karakter yang saya lihat ini memang Ibu ini manifestasi gitu dari pahlawan Kartini gitu ya kan Bu. Nih kira-kira apa sih Bu sikap teladan yang bisa kita petik dan ambil dari Semalam kita baru ngerayain ya kan? Iya, sekarang Bener. Yang memperjuangkan wanita di masanya. Iya. Dia tuh menurut saya wanita hebat lah gitu ya. wanita hebat memperjuangkan wanita di masanya yang Iya, yang menyediakan sekolah untuk wanita ya kan Bu. dari kesetaraan, terus dia ingin memajukan kita agar kita ini tidak bodoh, tidak dianggap di dapur aja, di belakang aja. Kita juga punya suara, Betul. kita juga bisa berperan seperti dan punya hak seperti laki-laki gitu kan. Hak yang sama. Iya benar. Keren banget. Dari saya mendengar jawaban Ibu ini sangat terharu ya. Iya. Karena masyarakat kita walaupun Ibu sudah pelajaran sangat lama, udah ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah masih mengenang Iya. jasa para pahlawan yang memerdekakan negara kita. Nah, kira-kira ada yang mau Ibu tambahin lagi nggak nih? Closing statement atau udah? Udah, oke deh. Udah menyita waktu ibunya nih ya. Iya. Jadi karena kita sudah menyita waktu ibu, kita ada Sedikit ya. Terima kasih Bu. sekolah kelas berapa nih? Oh iya kelas 6 SD. Oh jadi Namanya? Nama adik siapa? Aulia. Aulia. Oke. Aulia kelas 6 SD. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama kakak itu Kak Ayu. Nah Kak Ayu ini sekarang itu adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Nah kakak ini punya sebuah proyek yang mengharuskan kakak ini untuk terjun ke lapangan dan mewawancarai nih sebagai sumber metodenya gitu. Dan dan temanya itu adalah tentang pahlawan gitu. Kenapa kita ambil pahlawan nih Dek? Karena kan selain dari proyeknya itu adalah pendidikan Pancasila, kita juga penasaran nih Dek, kira-kira kan ada nih kelas 6 SD tadi ya? Nah, tahu nggak sih kan lagi masa-masanya belajar pahlawan tuh, pasti tahu dong pahlawan-pahlawan yang berjasa nih, yang telah memerdekakan Indonesia. Jadi nanti kakak akan kasih foto, terus nanti Ade coba tebak ya. Oke, kakak udah siapin fotonya. Nah, nih kira-kira tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nih, kamu perhatiin lagi, tahu nggak? Enggak ya. Oke. Jadi sini kakak akan jelasin nih. Jadi foto ini itu adalah Ibu Raden Dewi Sartika. Nah, tadi tahu kan Ibu Kartini. Nah, sebenarnya perannya hampir mirip nih. Jadi Ibu Raden Dewi Sartika ini adalah seorang pahlawan perempuan yang misinya juga sama nih seperti Raden Kartini, yaitu memajukan kaum wanita gitu dengan membentuk sebuah sekolah istri di mana itu isinya adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang ingin maju, yang ingin suaranya didengar. Nah, jadi dari Dewi Sartika ini mungkin bisa kita ambil teladannya bahwa kita sebagai wanita juga bisa maju, juga bisa suaranya didengar dan pastinya memiliki hak-hak yang sama dengan para lelaki gitu. Nah, jadi penjelasannya untuk Dewi Sartika mungkin seperti itu aja ya, Dek. Udah. Nah, karena tadi kakak yang udah memberikan pertanyaan gitu, kakak pengen dong tahu jawaban Ade. Kira-kira siapa nih tokoh pahlawan favorit Ade? Jenderal Sudirman.
Jenderal Sudirman ya, wah keren banget. Kira-kira Adi bisa ceritain sedikit nggak tentang Jenderal Sudirman itu? Karena TNI. Oh, jadi Jenderal Sudirman adalah seorang panglima TNI ya. Terus ada lagi nih yang Ade tahu nih kira-kira tentang Jenderal Sudirman? Atau apa sih yang kenapa adek suka gitu, teladannya apa? Kira nih deh, kenapa Ade mengidolakan Jenderal Sudirman? Karena dia orangnya pembayang yang lagi. Iya, jadi Iya, seorang yang kuat ya dia. jadi mungkin bisa kakak tambahin ya. Jenderal Sudirman ini kan adalah seorang panglima, tapi bahkan sebelum menjadi panglima dia ini sudah menjadi panutan. Jenderal Sudirman ini juga pernah menjadi seorang guru, juga pernah juga sangat taat kepada agamanya gitu. Jadi Jenderal Sudirman ini adalah sosok individual yang luar biasa dan menjadi panutan pada kala itu. Dan hal yang paling berdampak pada saat menjadi panglima TNI itu adalah bahwa di saat kita sudah pasca kemerdekaan nih dek, Belanda kan masih tetap ya ingin mengambil Indonesia sebagai daerah jajahannya. Di situ Jenderal Sudirman beserta pasukannya dengan berani melawan pasukan Belanda, sehingga pasukan Belanda ini tuh mulai menarik diri. Nah pada saat itu juga panglima kita ini dipanggil oleh Soekarno dan dibilang bahwa sudah tidak usah dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi bisa kita pelajari ya betapa beraninya panglima kita ini. Dia mengusir pasukan Belanda bersama dengan pasukannya seperti itu kan. Nah kira-kira Adek dari penjelasan kakak apa aja nih yang bisa diteladani selain dari berani, terus apa lagi itu tadi? Ketaatan. Iya betul. Kepercayaannya bahwa dia bisa menang, ketaatannya kepada agamanya, bahwa dia hanya takut kepada Tuhannya. Iya, dia nggak takut sama Belanda itu, dia cuma takut sama yang di atas. Benar. Jadi Keren bisa banget. kita pelajari bahwa panglima TNI kita Jenderal Sudirman juga merupakan sosok individual yang sangat Religius. Iya. bisa kita teladani juga gitu. Oke. Jadi mungkin segitu penjelasan dari kakak. Terima kasih banget ya Ade udah mau mendengarkan penjelasan dari tadi. Nah terus kita ini ada bingkisan karena Ade udah mau dengerin, jangan dilihat isinya ya. Tapi semoga ini bisa menjadi pengingat dan pembelajaran baru, informasi baru buat Ade. Terima kasih. Jadi sebenarnya perkenalkan kakak itu namanya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, dan di sini tuh kakak ada tugas yaitu melakukan pelaksanaan sebuah proyek yang namanya itu proyek based learning. Jadi kakak itu diharuskan untuk menghampiri narasumber dan harus mewawancara mereka untuk melakukan sebuah edukasi atau perubahan gitu. Nah, kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama aku Naza. Nazwa. Nazwa kelas? 1 SMP. Oh, 1 SMP. Oke, jadi Nazwa, kalau Nazwa ngerasa nggak sih kalau misalnya teman-teman itu jarang nggak sih membahas tentang pahlawan ya? Karena jadi kayak semakin terlupakan ya karena adanya teknologi kayak sosmed kayak IG, TikTok ya kan. Mereka mungkin lebih kenal lah atau lebih tahu lah tentang hidup selebritas mungkin daripada pahlawan kita. Padahal pahlawan kita itu kan sangat berjasa ya dalam kehidupan kita sekarang. Kalau misalnya tanpa pahlawan kita tuh nggak bisa hidup dengan damai seperti ini ya kan. Kita masih di bawah penjajahan kejam penjajah. Nah jadi di sini kakak pengen tahu nih apakah generasi muda itu masih mengenang jasa pahlawan. Nah sebelumnya kakak ingin karena kakak kan ingin mengetahui nih apakah generasi muda itu masih tahu tentang pahlawan kita, pengen tahu lah pengetahuan kita yang lalu. Jadi kakak ingin menanya nih, kalau boleh tahu kamu tahu nggak ini siapa? Bapak Sutomo. Iya, Basko, benar Pak. Kalau gitu Nazwa tahu nggak bapak ini siapa? Nah jadi kalau misalnya kakak kasih kemarin ya, Bapak Sutomo ini adalah orang yang berperan dalam bidang hukum kita, karena bapak ini merupakan seorang sarjana hukum. Beliau itu bersekolah di Belanda, lalu akhirnya bapak ini sangat berperan dalam sistem hukum di Indonesia. UUD kita juga, beliau juga berperan dalam hal tersebut.
Nah seperti itu. Jadi itu merupakan profil singkat bapak itu. Lalu kakak pengen tahu nih siapa pahlawan yang Nazwa sukai, maksudnya yang Nazwa favoritkan kalau boleh tahu. Ki Hajar Dewantara. Oh, Nazwa suka sama bapak Hajar Dewantara. Kalau boleh, kenapa sih? Apa sih sisi teladan beliau yang membuat Nazwa itu jadi suka sama beliau? Karena dia pahlawan pendidikan. Udah kedengaran suara? Karena dia pahlawan pendidikan. Iya kan, bapak itu merupakan seorang pendiri sekolah ya kan. Beliau juga bahkan saking berjasanya beliau di pendidikan kita sampai ulang tahunnya itu diperingati sebagai Hari Pendidikan. Iya, pendidikan nasional. Itu tanggal 2 Mei. Iya betul. Itulah. Jadi sisi teladan beliau yang bisa kita ambil itu bisa dari beliau yang sangat mempunyai integritas dalam pendidikan kita ya kan. Beliau sangat berjasa dalam pendidikan kita. Beliau mendirikan sekolah juga untuk mengajar orang-orang. Itu sangat merupakan sebuah tindakan yang harus kita. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Suryadi. Oke, Bapak Suryadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Agrika. Saya merupakan mahasiswa hukum dari Universitas Sumatera Utara. Jadi, apakah Bapak punya waktu sebentar untuk wawancara ini? Bisa. Makasih Pak. Oke. Jadi di sini tuh kami ada dari matkul Pancasila, yaitu tentang melakukan proyek yang namanya itu proyek Ibas Learning. Jadi proyek Ibas Learning ini adalah proyek yang mengharuskan kami terjun langsung ke lapangan untuk bersosialisasi sama narasumber. Lalu kami akan tujuannya itu adalah untuk melakukan sebuah perubahan ke narasumber yang akan wawancara. Nah sebelumnya, jadi kami tuh di sini ingin mengetahui nih Pak, pengetahuan masyarakat tentang pahlawan kita. Kita kan tahu nih kalau misalnya entah gara-gara teknologi yang semakin maju, pahlawan itu kayak dilupakan ya kan Pak? Iya. Apalagi generasi muda sekarang itu jarang banget yang bahas tentang pahlawan kan Pak. Padahal jasa mereka itu sangat berarti lah bagi kita besar. Tanpa mereka kita nggak ada. Iya betul. Tanpa mereka kita nggak bisa hidup tenang gini kan Pak. Jadi di sini kami tuh ingin mengetes lah pengetahuan masyarakat Pak. Apakah mereka masih ingat, apakah sudah lupa gitu Pak. Nah jadi sebelumnya nih Pak, saya ingin menunjukkan salah satu foto pahlawan kita. Siapa tahu Bapak kenal. Bapak tahu nggak, kenal nggak sama dia? Kenal. Oke, bagus, betul sekali Pak. Jadi Bapak tahu nggak siapa itu kan? Boleh nggak ceritain dikit aja apa yang Bapak tahu? Ini ya tokoh pahlawan wanita ya yang mengangkat derajat wanita. Ya dia yang derajatnya hampir setara dengan laki-laki atau pria gitu. Dia nggak mau kaum wanita tertindas atau tertinggal dengan kaum pria, jadi dia menyamaratakan ya kaum wanita harus sama dengan kaum pria. Betul Pak. Dulu kan wanita nggak dikasih sekolah ya kan Pak, makanya lah Ajeng Kartini itu kayak merasa kasihan lah sama kaum wanita yang sering misalnya di usia muda udah harus menikah, udah harus mengurus anak tanpa nggak bisa membaca kan Pak. Itulah Kartini lah yang memikirkan bahwa wanita itu juga harus sekolah. Jadi kalau misalkan Pak beliau kayaknya kan ini juga masih sama lah ya Pak, nggak bisa sekolah juga. Jajah ya. Iya betul Pak, betul sekali. Nah jadi kalau boleh tahu apa sih sisi teladan yang bisa Bapak ambil, yang bisa Bapak ambil dari kisah seorang Kartini? Sisi teladan dia ya bisa mengangkat ya derajat wanita yang tadinya dikatakan nggak boleh sekolah, nggak bisa sekolah. Nah dia tidak mau itu terjadi pada kaum wanita yang akhirnya menyamaratakan kedudukan wanita terhadap pria. Beliau sangat berani ya Pak. Iya.
sangat berjasa. Nah, oke, jadi kalau boleh tahu selain Kartini tadi kan Mbak, siapa sih pahlawan yang menurut Bapak itu sangat Bapak sukai gitu? Kalau dari ini Pak Harto, Pak Karno juga mereka juga sama ya. Iya, mereka merupakan pahlawan yang merevolusi presiden pertama sama wakil presiden kita juga. Nah, jadi kalau boleh tahu sisi teladan apa juga nih yang bisa Bapak ambil dari mereka? Ya kalau dari sisi Pak Harto ya, satu teladan mereka itu nggak mau melihat rakyatnya sengsara, ya mereka ingin rakyatnya maju, sama seperti dengan bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Nah ini yang ingin disamaratakan oleh Pak Harto, dan mereka tidak mandang dulu si A atau si B-nya atau negara ini negaranya. Nah, dia ingin sama ya, sama kedudukan dari negara-negara yang lain juga. Ya teladannya itu dia mengayomi rakyatnya benar-benar, membela rakyatnya benar-benar. Kalau dari Bapak Karno Pak? Pak Karno ya dia juga kan perintis ya, perintis Iya, kemerdekaan benar. kita, gitu ya. Tanpa beliau juga kita juga mungkin nggak merdeka. Gitu ya. Teladan juga buat dia memimpin negara ini dulu dari penjajahan ya, sehingga kita bisa merdeka ini. Pidato beliau itu sangat sangat menginspirasi masyarakat untuk merdeka kan Pak? merdeka. Iya. Oke, nah, ternyata sebenarnya kalau dari wawancara ini kita bisa tahu ya kalau misalnya masih banyak masyarakat yang mengenang lah tentang pahlawan ini. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat melegakan lah ya kan? Ya kan yuk? Betul sekali Naomi. Oke, baiklah Pak, mungkin sedikit aja, mungkin itu saja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak. Terima kasih Pak. Oke. Oh iya, ini kan tadi kan Bapak udah bersedia tuh wawancara ini. Kami namanya juga mahasiswa kan Pak, masih belum bisa memberikan banyak, maafkan ya Pak. Ya ampun, ini udah ngerepotin. Oke Pak, terima kasih. Iya, Pak. terima kasih. Salam dulu Pak. Sama-sama.